Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuandara Megasari, pamong pelajar dari SKB Gudo Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. SKB Gudo adalah satuan pendidikan nonformal di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. SKB Gudo menerapkan kurikulum merdeka dan pembelajaran deep learning, pembelajaran muatan lokal pada paket B SKB Gudo, yaitu bahasa Jawa. Dikarenakan mayoritas masyarakat di Jombang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Situasi yang ada di paket B SKB Gudo, banyaknya temuan murid berbicara menggunakan bahasa Jawa, namun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Jawa. Hal ini disampaikan ketika tutor paket B melakukan kombel dan berdasarkan pengamatan pribadi. Hal ini pun diperkuat dengan hasil rapor pendidikan 2024. Karakter pada paket B SKB Gudo menjadi salah satu hal yang perlu diprioritaskan. Namun, karena ragamnya latar belakang dari murid paket B SKB Gudo, maka diperlukan pembelajaran yang kontekstual sehingga terjun langsung ke dalam masyarakat. Tantangan yang dihadapi murid saat ini adalah murid dituntut untuk mencapai standar kompetensi lulusan, penerapan 8 dimensi profil lulusan, dan penguatan literasi numerasi. Hal itu akan berjalan dengan baik jika didukung karakter yang kuat. Menjawab tantangan tersebut, saya sebagai pengampu muatan lokal bahasa Jawa pada kurikulum paket B kelas 8 dan 9 menerapkan model pembelajaran 4I. Pembelajaran 4I akronim dari identifikasi, eksplorasi, interaksi, dan refleksi, berbasis kearifan lokal dan kewirausahaan. Adapun tahapan model pembelajaran 4I yaitu yang pertama, identifikasi. Murid secara berkelompok membuat perencanaan waktu, tempat belajar, dan mengidentifikasi warung sekitar yang bisa dijadikan tempat belajar. Karakter yang dibutuhkan tidak menyela pembicaraan orang lain dan menghargai pendapat. Yang kedua, eksplorasi. Murid menggali informasi dengan melakukan wawancara, pengamatan potensi diri dan lingkungan. Murid berkoordinasi dengan tutor boga untuk membuat makanan yang dititipkan di warung. Murid juga berkoordinasi dengan tutor komputer sebagai upaya promosi melalui flyer atau media sosial. Murid berkoordinasi dengan pemilik warung melalui wawancara dan permohonan izin belajar menggunakan bahasa Jawa. Karakter yang diperlukan, sikap sopan santun dan ramah. Yang ketiga, interaksi. Murid membuat produk makanan dengan tutor boga. Murid membuat flyer dengan tutor komputer. Serta melakukan pembelajaran kewirausahaan di warung yang telah ditentukan. Murid ikut melayani pembeli menggunakan bahasa Jawa. Saya memperkenalkan murid aplikasi EcoPos. Aplikasi EcoPos adalah aplikasi kasir gratis dari Play Store. Hal ini untuk menguatkan literasi digital dan numerasi. Diperlukan karakter tidak berbicara kasar atau kotor dan menghormati orang tua. Yang keempat, refleksi. Murid mencari makna dan pengalaman serta merencanakan tindak lanjut. Hasil pelaksanaan dari pembelajaran ini meningkatnya persentase karakter sopan santun sebesar 3-10% yang terdiri dari 5 indikator berdasarkan instrumen self-assessment. Dampak, saya dapat berbagi pengalaman belajar kepada rekan-rekan dan tutor lainnya. Nilai karakter kesopanan pada murid meningkat, penanaman nilai 8 dimensi profil lulusan hasil implementasi pembelajaran deep learning, ikut mendukung program Kemendikdasmen 2025
tentang penguatan karakter. Adapun kendala, banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya belajar, sehingga terkendala dalam melakukan pembiasaan berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Tingkat kognitif dalam berhitung murid masih kurang, sehingga menyulitkan ketika berwirausaha. Solusi dari kendala tersebut adalah melakukan controlling pembiasaan menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar melalui anggota keluarga yang lain ketika di rumah. Saya melakukan kolaborasi dengan tutor paket B untuk melakukan controlling pembiasaan menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar ketika di sekolah. Karena keterbatasan saya dalam bertatap muka dengan murid. Senang sekali belajar bahasa Jawa karena menarik dan belajar jualan dan belajar tata krama bahasa Jawa secara langsung di masyarakat. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi rekan, tutor, dan lembaga lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.